Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi kita pada pertemuan ini adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Nah, bagaimana menuangkan gagasan dalam pidato persuasif? Mari kita perhatikan atau kita simak hal-hal berikut. Nah, yang kita lakukan adalah membuat kerangka pikiran utama. Untuk membuat kerangka pikiran utama ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentukan pendekatan yang tepat dalam pidato yang akan disampaikan. 2. Menentukan hal-hal utama yang akan disampaikan dalam pidato. Dan yang terakhir, ada ketiga, jumlahkan hal-hal penting atau utama yang dibuat untuk meyakinkan audiens. 3 atau 4 pikiran utama cukuplah untuk tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Contoh, pidato kamu mengenai daur ulang. Maka pikiran utama pidato tersebut kemungkinannya adalah yang pertama, daur ulang menghemat sumber daya alam. 2. Daur ulang mengurangi jumlah sampah. Dan yang ketiga, daur ulang itu murah. Nah, demikianlah jika kita ingin membuat kerangka pikiran utama dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai struktur isi pidato persuasif yang dibagi atas 3 ya, struktur isi. Yang pertama, pernyataan posisi. Kedua, tahap argumen. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Sebelum kita sampai pada penjelasan ketiga struktur tersebut, maka yang harus kita tahu adalah pidato persuasif itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Anak-anak, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, sebagai apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Berikutnya, pada tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Oleh karena itu, perlu dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, atau informasi statistik. Lalu, urutan argumen tergantung si penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang paling lemah hingga ke paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Selanjutnya, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Nah, berikut yang harus kita perhatikan untuk memperkuat posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Lalu, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi saja. Yang terakhir, tabel, diagram, foto, dan gambar
Digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint itu sangat membantu. Nah, demikianlah struktur isi pidato persuasif.